mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia, di sini kami akan mencoba untuk mengimplementasikan media pembelajaran Smartbox Pinwheel yang nantinya akan digunakan untuk mempelajari materi teks anekdot. Sebelum kita mengimplementasikan media pembelajaran Smartbox Pinwheel, kita akan menjelaskan mengenai teks anekdot terlebih dahulu. Baik, langsung saja ke pengertian yang pertama, yaitu pengertian mengenai teks anekdot. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot itu merupakan cerita pendek yang dikemas secara mengesankan dan juga menarik. Nah, Prasetyo juga menuliskan bahwa teks anekdot itu adalah cerita rekaan yang tidak harus menceritakan tentang orang yang terkenal dan tidak harus juga ditulis berdasarkan kenyataan. Tetapi anekdot itu dapat ditulis berdasarkan peristiwa yang membuat jengkel, konyol, dan berupa kritik. Yang selanjutnya ada tujuan teks anekdot. Teks anekdot memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, membangkitkan tawa pembaca. Teks ini dirancang untuk menghibur dan membuat pembaca tertawa melalui unsur humor yang cerdas. Yang kedua, ada sebagai sarana hiburan. Teks anekdot menjanjikan cerita ringan yang menyenangkan, memungkinkan pembaca bersantai tanpa beban. Nah, yang terakhir ada sebagai sarana pengkritik. Teks anekdot sering digunakan untuk menyampaikan kritik atau sindiran terhadap situasi atau tokoh tertentu dengan cara yang humor. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi teks anekdot. Jadi ada 3 fungsi teks anekdot. Yang pertama itu ada untuk menghibur. Jadi dalam penulisannya teks anekdot ini tuh penyampaiannya itu lebih ditonjolkan untuk menghibur. Nah, yang kedua itu ada media mengkritik. Jadi teks anekdot ini dapat berisi tentang kisah kebenaran dari seorang tokoh yang penting. Nah, oleh karena itu selain untuk menghibur juga, tetapi bisa tersirat unsur kritikan dengan gaya yang santai. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada untuk sindiran. Jadi tidak hanya mengkritik, teks anekdot juga untuk menyindir secara tidak langsung untuk seseorang yang diangkat masalahnya. Jadi hal ini tuh dapat menyadarkan masyarakat itu supaya berani gitu mengungkapkan pendapat lewat cara yang lebih santai dan damai. Selanjutnya ada ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot ada 5. Yang pertama ada bersifat humor atau lucunya, artinya teks anekdot itu berisi kisah-kisah lucu. Yang kedua ada berisi menggelitik. Nah, artinya teks anekdot itu akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks tersebut. Yang ketiga ada bersifat menyindir. Nah, dalam bersifat menyindir mengenai orang-orang penting atau lembaga dan organisasi. Nah, yang keempat ada memiliki tujuan tertentu. Nah, dari kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang terakhir, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Nah, selanjutnya itu mengenai struktur teks anekdot. Nah, sebelumnya teks anekdot itu ada berapa sih? Nah, menurut Rianto tahun 2019, teks anekdot terdiri dari 5 bagian utama. Nah, yang pertama itu ada abstrak. Abstrak ini merupakan bagian pembuka yang memberikan gambaran umum tentang isi dari teks anekdot tersebut. Terus yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi yaitu menjelaskan latar belakang dari awal kejadian dan untuk memberikan konteks dari peristiwa yang terjadi tersebut. Yang ketiga itu ada krisis. Krisis itu menyajikan masalah atau situasi unik yang muncul. Nah, biasanya krisis ini menjadi inti dari cerita tersebut. Terus yang keempat itu ada reaksi. Nah, reaksi ini menunjukkan respon terhadap krisis, di mana menggambarkan bagaimana tokoh menghadapi masalah tersebut. Yang kelima, yang kelima itu koda. Nah, koda ini bagian penutup yang menyimpulkan cerita dan memberikan pesan moral atau sindiran dalam teks tersebut. Jadi setelah peserta didik mengetahui pengertian, jenis-jenis, struktur, dan juga fungsi teks anekdot, di sini pendidik menyediakan media Smartbox Pinwheel berbasis game, di mana media ini tuh untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai teks anekdot. Langsung saja ke cara mengimplementasikan media pembelajaran Smartbox Pinwheel.
pengertian, jenis-jenis, struktur, fungsi, dan juga ciri-ciri teks anekdot. Nah, di sini Ibu menyediakan media Smartbox Pinwheel berbasis game. Jadi di sini nanti kalian akan bermain games, di mana kalian itu harus spin dulu. Nah, nanti di sini kan ada kotak nih. Kotak ini tuh berisi soal, di mana soalnya tuh terkait teks anekdot yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Nah, langsung aja ya, langsung saja ke permainan ini. Oke, baik anak-anak, siapa nih yang sudah siap bermain Smartbox Pinwheel ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di kotak ini? Saya, Bu. Oke, baik Farhan, silakan maju ke depan. Oke, spin. Ke kanan, Bu. Iya, kanan. Nah, nomor 3. Oke, boleh ambil kotak nomor 3. Nah, itu kan ada barcode ya, boleh di scan. Nah, udah di scan belum? Udah, Soalnya. Bu. Oke, udah di sini kan ada soal nih, 5 soal. Gimana kamu harus menjawab 5 soal ini tadi seputar teks anekdot yang sudah dijelaskan. Pasti paham kan? Ya. Nah, kamu boleh menyediakan kertas lembar untuk menjawab soal tersebut. Oke, baik. A few moments later. Oke, baik anak-anak. Tadi kan kita sudah belajar ya mengenai teks anekdot dan kita juga sudah bermain game Smartbox Pinwheel di mana kalian sudah menjawab pertanyaan yang ada di dalam kotak ini. Jadi Ibu harap kalian bisa lebih mengetahui apa itu teks anekdot. Baik, mungkin cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian video dari kelompok kami mengenai cara menggunakan media pembelajaran Smartbox Pinwheel. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.